Assalamualaikum, selamat malam smart people Surabaya, Jawa Timur, dan seantero Indonesia. Malam ini kita posisi di luar kota, sedang mengunjungi tempat peleburan logam atau pengecoran logam. Nah, kalau kaitannya dengan mancing, kita ke tempat peleburan atau pengecoran timah untuk metal jig. Kita ikutin perjalanannya, kita mau lihat ke tempat ngecor ya. Oke, thank you. Jadi guys, ini tempat peleburan logam atau pengecoran. Sepertinya ada dua jenis, timah dan aluminium. Untuk timah hanya bisa dilakukan malam hari berkaitan dengan suara dan asapnya ya, mungkin mengganggu pemukiman sekitar. Jadi mereka melakukan pengecoran hanya di malam hari untuk timah. Lokasinya seperti ini, jadi banyak tumpukan-tumpukan barang-barang reject ataupun aki ya, yang mereka akan panaskan sehingga terjadi pemisahan antara barang reject ataupun barang rusaknya dengan timah itu sendiri. Kita jalan-jalan lagi ke tempat lain, geser sini ya. Coba itu. Seperti yang bisa kita lihat, mungkin backgroundnya tetap ke api. Ini pengecoran ataupun pemisahan sel-sel aki dengan timah. Cukup panas seperti yang kita bisa lihat. Jadi bahkan skopnya menggunakan stick yang panjang, panas banget. Jadi pengapiannya ini bantu dengan blower sehingga panasnya cukup tinggi. Mendekat sedikit, oke. Saya sendiri kurang paham bagaimana memisahkan ya antara barang yang tidak digunakan dengan timah. Yang kita lihat di sini hanya semacam bahan baku yang dipanaskan cukup tinggi. Saya belum melihat kayak ada tungku atau apa ya, tungku yang memisahkan antara sel dengan api. Saya masih kurang paham dengan sistemnya. Ini sepertinya yang mereka bakar ini kayu atau batu, tapi seperti kayu. Timah pak, sing sampean sekrop ini ku kayu. Areng. Terus yang besi yang masuk ke bawah itu apinya, iya, ditembakkan. Di bawah itu ada wajan. Jadi di dalam tanah itu ada wajan nih. Nggih. Wajan. Ada wajan nih. Terus bahan-bahan yang sampean bakar itu di dalam wajan itu ya. Iya. Terus itu di atas itu ada tumpukan plat gitu ya. Iya. Wajannya sak pinten, Pak?
Besar. Kene mateng amen tinggal. Tak pikir kok koyo sing disorok-sorok koyo ana plate, mboten nggih. Ini first time saya melihat langsung pengecoran logam, timah dan lain-lain. Jadi ternyata masih ada lagi yang harus dipisahkan. Jadi yang sudah ditimbang di sini 24,3, 24,45 atau yang berapa tadi? Jadi ngambil 5 balok. Itu ada hasil pengecoran. Saya takut mendekat karena ya namanya baranya berterbangan, mengerikan juga. Usus. Berarti itu modelnya tungkunya itu kayak gini ya Pak ya? Atasnya ada lubangnya. Terus di awal itu berarti arang dulu dimasukkan, lalu sel timahnya dimasukkan, sel aki dimasukkan, terus atasnya arang lagi, lalu dibakar seperti yang tampak tadi ya. Biasanya 1-2 jam manas ini supaya matang Pak, kira-kira sampai 2 jaman ya. Nah, setelah 2 jam dibongkar, arang yang di bawah tadi naik. Ketika ini kan lagi pengakhiran, akhir dari terakhir, jadi arang yang di bawah tadi itu akan naik, dan yang bagian timah yang sudah meleleh itu ada di bawah, sehingga setelah membongkar seluruh bara arang tadi itu, nanti ketika sudah terlihat timahnya itu yang baru digayung, diciduk ya, dimasukkan ke dalam cetakan. Ngaten nggih Pak? Kira-kira demikian teman-teman proses pengecoran logam ataupun pengecoran timah yang kita saksikan malam. Atas itu adalah plat juga. berat kan di bawah. Pripun Pak? Berat kan di bawah. Nggih, maksud kula niki sing jenengan incak niki tak pikir niku nggih anu napa? Plat. Ternyata gak semenan. Berarti wajannya sebesar wajan pada umumnya gitu ya. Nggih, sama enggak kayak pasir ya. Nggih. Semoga tertangkap di kamera saya, cuman saya nggak berani mendekat karena memang bahaya sekali. Ini bara apinya berterbangan dan kita tidak menggunakan safety apapun, jadi cukup jauh, sekitar 2,5 meter dari titik fokus layar kamera. Oh, dikucurin solar cetakannya, mungkin supaya tidak lengket. Nah, ini proses mulai menuang atau menciduk timah. Nah, ini dia.
bagian sampah yang di atas ditiriskan, dibuang. Mungkin itu tercampur dengan bara ya, arang-arangnya ya. Teman-teman, ini tutorial api neraka ya Pak, yang mungkin akan kita temui kelak. Segitu panasnya, segitu dahsyatnya jadi bentuknya setelah dicetak, kurang lebih sama dengan yang dimasukkan di mobil tadi. Proses penuangan ngeri-ngeri sedap. Jadi ada tetesan-tetesan di belakang bawah itu, harus benar-benar perhatian dengan pada saat dilaksanakan penuangan itu harus hati-hati, harus perhatian penuh, karena di sini bara api beterbangan, lagi-lagi bara api beterbangan, cukup bahaya. Yang sudah dingin kayaknya. Ini yang barusan tadi. Kurang lebih 2 jam dapat 4 sampai 5 balok. More and less setiap cetakan itu 20 kilo sekian. Ini hasilnya belum kering atau belum dingin, masih sangat panas. Jadi pengecoran tadi menghasilkan 4 balok. Enggak Pak? Iya. Baiklah guys, kita sudah melihat dan menyaksikan langsung jauh dari pemukiman supaya tidak mengganggu secara polusi dan aman dari jangkauan orang-orang yang tidak berkepentingan. Smart People Surabaya, Jawa Timur, dan seantero Indonesia, terima kasih telah mengikuti perjalanan kunjungan dadakan di pabrik pengecoran logam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.